Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan juga saudari. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi kita dapat datang bersama-sama ibadah dan kita saat ini dapat mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dengan itu Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami serahkan ruang dan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi kepada saudara dan juga saudari. Kita sangat bersyukur di mana pada minggu ini adalah minggu kelima, minggu Prapaskah. Dan tema khotbah kita pada hari ini adalah tentang kasih karunia Kristus yang mengubahkan hidup. Kasih karunia Kristus yang mengubahkan hidup. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita mempunyai beberapa bacaan, yaitu sebanyak 3 bacaan kita pada hari ini. Tetapi saya tidak akan membacanya, tetapi saya akan coba untuk merumuskan merumuskan 3 bacaan ini agar kita dapat memahaminya. Merumuskan 3 bacaan ini agar kita dapat memahaminya. Mari kita lihat di bacaan yang pertama. Bacaan pertama yaitu Yeremia 31 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34. Sekali lagi, Yeremia 31 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34. Kita boleh catat di dalam buku untuk catatan. Saya akan meringkaskan atau merumuskan bacaan yang pertama ini, yaitu dalam Yeremia 31 ayat 31 hingga 34, Tuhan Allah tidak pernah memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel, meskipun seringkali bangsa Israel memberontak kepadanya. Tetapi Allah melakukan inisiatif dengan memperbaharui perjanjian Sinai yang telah dilanggar oleh bangsa Israel pada waktu itu dengan suatu perjanjian baru. Isi perjanjian itu tetap sama, yaitu Allah tetap menjadi Allah bagi umat Israel yang kita dapat lihat dalam ayat yang ke-33. Pembaharuan itu terletak pada penulisan perjanjian itu sendiri. Jika ada perjanjian Sinai, janji Allah ditulis pada 2 loh batu yang kemudian dikembangkan menjadi hukum bertulis, yaitu Taurat. Pada waktu itu 2 batu besar ataupun 2 loh batu yang dikembangkan menjadi hukum tertulis yang dipanggil Taurat. Pada perjanjian yang baru, Allah menuliskannya langsung pada hati umatnya. Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan juga kenajisan. Hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan juga kenajisan. Mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Saya baca di sini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan huzat. Jika hati seseorang tidak diubah, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan hidup dengan dosa, hidup dengan dosa, dan pasti adalah apabila hidup dengan dosa ia akan terus-menerus melawan Allah. Dahulu perjanjian dimeteraikan melalui Taurat yang tertulis, yang ternyata terus-menerus dilanggar oleh bangsa Israel. Kini Taurat itu ditulis dalam hati. Ini adalah benih hidup baru yang Tuhan letakkan dalam hati setiap orang yang bertobat. Pertobatan membawa keselamatan dan pengenalan akan Allah
Israel yang Maha Kuasa. Dengan pembaharuan perjanjian ini, bangsa Israel diharapkan melaksanakan Taurat dengan setia dan benar karena mereka semakin mengenal Allah secara benar. Pembacaan kedua yaitu terdapat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Saya juga akan ringkaskan merumuskan pembacaan yang kedua ini, yaitu di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Seorang imam besar mewakili umat manusia yang lemah dan berdosa untuk mendapatkan perdamaian dari Allah. Seorang imam besar harus mendamaikan dirinya terlebih dahulu dengan Allah sebelum ia menjadi pengantara bagi umat Allah. Meski memiliki kelemahan, seorang imam besar berperan memberikan usaha yang besar bagi umat Israel agar mereka tetap setia kepada Allah. Penulis Ibrani memperkenalkan Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung, yang melebihi imam besar yang pernah memimpin kehidupan iman bangsa Israel. Yesus Kristus jauh melebihi Harun dan keturunannya yang ditetapkan Allah sebagai imam besar Israel. Ia dipilih Allah untuk menjadi pengantara. Allah memilih Yesus menjadi pengantara umat manusia dengan Allah dalam segala hal. Ia mampu menyelami dan mengerti penuh pergumulan umat Israel dan kelemahan mereka. Bahkan, ia ikut menangis dan berdoa syafaat kepada Allah dalam penderitaan mereka. Keutamaan Kristus adalah ia tidak berbuat dosa. Keutamaan Kristus adalah ia tidak berbuat dosa. Ia taat melakukan kehendak Allah, Bapa, sehingga permohonannya didengar dan dijawab oleh Allah. Kita lanjut kepada pembacaan yang ketiga, sama dengan pembacaan pertama dan juga kedua, yaitu saya akan ringkaskan agar kita dapat lebih memahami dan lebih mengerti tiga pembacaan ini, yaitu di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Kehadiran orang-orang Yunani yang semula menolak Yesus ternyata tidak mengganggu sukacita dan kegirangan yang telah tercipta. Bahkan para murid yang biasanya emosional, yaitu selalu bertindak mengikut perasaan, kali ini bersikap wajar dan kedatangan mereka melihat Yesus dan bergabung bersama-sama orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai saat yang tepat untuk memberitakan kabar kematiannya. Saat semua orang telah berkumpul, mereka mendengarkan berita penggenapan rencana Allah di dalam diri Yesus. Tuhan Yesus berkata tentang dirinya sebagai anak manusia yang telah ditentukan jalan hidupnya, mati bagi orang banyak, dan ia juga bercakap tentang kemuliaan yang diterimanya dari Allah saat ia mengorbankan dirinya bagi orang banyak. Ia menggunakan ilustrasi satu biji yang harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Ia mengumpamakan kematiannya seumpama biji itu, kematiannya akan menghasilkan banyak kehidupan. Waktu sudah dekat dan Yesus tidak gentar menghadapi kematiannya walaupun ia tahu waktunya sudah dekat pada waktu itu. Hal ini oleh karena Yesus mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah. Hal ini terjadi oleh karena Yesus dia benar-benar mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah. Ia bersungguh-sungguh menyadari bahwa tujuan kematiannya adalah untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kedua, melalui kematiannya hubungan manusia dan Allah dapat dipulihkan. Peristiwa inilah yang menjadi puncak perwujudan rencana agung Allah kepada umat manusia. Kita dapat melihat tiga bacaan sebentar tadi adalah tentang kesediaan Yesus Kristus untuk mati demi menebus dosa dan menyelamatkan manusia adalah kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup manusia. Allah selalu berinisiatif untuk bersekutu dengan manusia, mengkehendaki umatnya setia dan terus menerus
memperbaharui hidup mereka. Janji keselamatan Allah yang nyata di dalam Kristus menunggukan iman percaya kita. Janji keselamatan Allah dalam Kristus mewujudkan iman kepercayaan kita untuk selalu mengandalkan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita memiliki barang yang berharga, boleh saja berupa perhiasan, boleh saja adalah uang, tentunya kita akan berusaha untuk menyimpan atau menjaganya dengan baik. Misalnya kita mempunyai emas. Boleh jadi kita menyimpannya di bank karena kita berasa di bank itu lebih selamat daripada di tempat kita. Dan jika emas tersebut disimpan di bank atau tempat yang selamat, kita akan berasa damai, ya, ataupun aman, boleh dikatakan aman. Karena kita tahu bahwa emas itu mustahil akan hilang, karena kita telah simpan di tempat selamat, ataupun kita telah simpan di dalam bank. Atau kita mungkin mempunyai kereta, sudah pasti kita akan servis dengan baik kalau kita sangat suka kereta itu, agar kereta kita tidak cepat rusak dan dapat dipergunakan dengan baik. Demikianlah di dalam persekutuan di dalam jemaat. Demikianlah di dalam kehidupan persekutuan di dalam jemaat. Untuk mendapat persekutuan yang erat, indah dan juga harmoni, perlu dibangun semangat kebersamaan dan juga kerjasama yang baik. Perlu dibangun semangat kebersamaan dan juga kerjasama yang baik. Tidak kiralah dalam persekutuan secara fisikal ataupun persekutuan secara online, tetap perlu ada kerjasama, tetap perlu ada kebersamaan untuk membuat persekutuan kita itu erat dan juga indah dan juga harmoni. Hidup sebagai persekutuan jemaat harus memiliki asas yang paling penting dan juga asas yang paling kuat, yaitu Kristus Yesus. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi asas dalam persekutuan kita? Mari kita lebih mendalami bersama. Firman Tuhan pada saat ini mengajar kepada kita tentang kasih karunia Allah di dalam hidup manusia. Pada bacaan yang pertama, yaitu Yeremia 31, Nabi Yeremia menggambarkan kasih karunia Allah itu dengan kesediaan Allah untuk memperbaharui janji keselamatan bagi Israel. Kesediaan Allah untuk memperbaharui janji keselamatan bagi Israel. Israel yang menjadi umat pilihan Allah sudah seharusnya mereka hidup di dalam hukum Allah, yaitu Taurat pada waktu itu. Tetapi pada kenyataannya umat Israel seringkali mengingkari bahkan menentang hukum Allah, ya, di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Yeremia diutus Allah untuk memberitakan kasih karunia Allah kepada umat Israel dalam bentuk janji keselamatan yang baru. Janji keselamatan Allah ini tidak ditulis pada dua loh batu, melainkan ditulis dalam hati setiap umat Israel. Artinya Allah benar-benar ingin mengkehendaki agar umat Israel sentiasa mau bertobat dan memperbarui hidup mereka di hadapan Tuhan Allah. Demikian juga dengan kita pada waktu ini. Sebab ketika umat Israel bertaubat, itu menjadi tanda bahwa janji keselamatan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Mereka tidak hanya mentaati hukum Taurat yang tertulis saja, tetapi mereka benar-benar melakukan hukum Allah yang dimeteraikan dalam hati mereka. Demikian pula dalam bacaan yang kedua, yaitu penulis Ibrani menyebut kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang sejati. Ya, imam besar yang sejati. Yesus menjadi perantara manusia dan Allah. Melalui Yesus Kristus, hubungan manusia yang rusak oleh karena dosa kini dipulihkan. Melalui Yesus Kristus, hubungan manusia yang rusak oleh karena dosa kini dipulihkan. Yesus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bahkan sebagai imam besar, ia telah mengorbankan dirinya melalui kematiannya di salib. Tujuannya agar setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Di dalam Dia, kita yang percaya boleh mendapatkan kasih karunia dan keselamatan daripada Allah. Dan kita lihat pada bagian bacaan yang ketiga,
penulis Injil Yohanes. Ia mengisahkan Yesus yang memberitakan kabar kematiannya di hadapan orang-orang Yahudi dan para muridnya pada waktu itu. Kesaksian Yesus ini hendak menyatakan bahwa melalui kematiannya akan ada kehidupan, ibarat sebuah biji yang mati ditanam dan akan tumbuh dan berbuah lebat. Demikian Yesus melalui kematiannya sekali untuk memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Inilah bentuk kasih karunia Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, inilah bentuk kasih karunia Allah yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kematiannya membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Apa yang akan dilakukan Yesus ini, ia sangat sedar dan dia benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia mampu menceritakan perihal kematiannya. Dia mampu menceritakan tentang kematiannya dan apa yang akan berlaku dan menjalani jalan salib. Semua dia lakukan di dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Ya. Semua dia lakukan semua itu di dalam ketaatan kepada Allah. Saudara dan juga saudari, sudah sediakah kita seperti Yesus dan menjalani jalan salib itu? Oleh karena itu, ia taat dan setia hingga mati dalam melakukan karya keselamatannya pada manusia. Manusia beroleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang kelima, dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu Palma. Jikalau Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, jikalau Allah telah menyatakan kasih karunia kepada melalui pengorbanan Yesus kepada kita, lalu apakah yang hendak kita perbuat untuk meresponi ataupun untuk menanggapi kasih karunia Allah ini? Melalui bacaan firman Tuhan pada minggu ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan di minggu Prapaskah, ataupun yang kita dapat renungkan, ataupun yang kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah yang pertama, apa yang kita dapat lakukan adalah memperbaharui hidup kita dengan pertobatan. Memperbaharui hidup kita dengan bertobat. Kasih karunia Allah telah dimeteraikan dalam hati kita yang percaya kepada Kristus. Namun, bukan tidak mungkin berlaku seperti umat Israel ya, yang balik-balik tidak mengindahkan hukum atau firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin sekalipun kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, namun hati dan hidup kita masih dalam kegelapan. Inilah saatnya bagi kita untuk memperbaharui hidup kita dengan bertobat. Karena tanpa pertobatan maka kita tidak akan merasakan kasih karunia dan juga damai sejahtera Allah. Masa Prapaskah ini menjadi saat yang tepat untuk kita bertobat, kembali dan taat dan setia kepada Allah. Tuhan Allah senantiasa menunggu kita untuk bertobat dalam mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Dengan memperbarui hidup, kita bersedia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan di hati Allah. Kita bersediakah untuk merubah sikap, perilaku, perkataan kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang kasar menjadi lembut, dari yang menjatuhkan menjadi yang membangun dan menguatkan? Kesemua itu memerlukan kesungguhan dan kesediaan kita. Berdoalah, memohon kekuatan dan kemampuan agar kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Perkara yang kedua, apa yang kita dapat lakukan adalah semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Yesus Kristus. Setelah kita bertobat, tindakan selanjutnya adalah kita harus berusaha semakin untuk mengenal Yesus Kristus. Alkitab menyebut banyak tentang jati diri Yesus Kristus, seperti Mesias, seperti anak manusia, anak Allah, gembala yang baik, terang hidup, dan juga lain-lain. Seperti pada bacaan firman Tuhan pada saat ini yang telah kita baca, penulis Ibrani menyatakan jati diri Yesus Kristus sebagai seorang imam besar yang sejati. Seorang imam besar yang melebihi para imam besar Israel. Seorang perantara yang menghubungkan kita dengan Allah, yang olehnya kita diampuni dan diselamatkan untuk dapat semakin mengenal Yesus Kristus.
maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus harus baik. Harus jadi semakin baik. Kita membangun komunikasi iman melalui doa yang tidak putus-putus. Kita rindu untuk mendengar firman-Nya melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan dalam Alkitab. Dan kita mau meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan seharian kita. Menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Terlebih Yesus senantiasa ada di hati kita. Maka pengenalan kita yang semakin dalam, semakin intim dan semakin dekat akan memampukan kita merasakan penyertaan dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Perkara yang ketiga, yaitu berani untuk bersaksi menyatakan kasih karunia Allah. Seperti Yesus Kristus yang menyatakan karya Allah melalui berita kematian-Nya yang membawa kehidupan bagi banyak orang, maka tugas kita adalah berani bersaksi menyatakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ada banyak kasih karunia Allah yang dapat kita saksikan dan nyatakan kepada orang lain. Semakin kita dekat dan mengenal Yesus Kristus, maka semakin banyak kasih karunia Allah yang dapat kita saksikan dan juga nyatakan. Misalnya, kita diberikan kesehatan yang baik, kecukupan, kekuatan untuk melakukan tugas dan juga tanggung jawab kita. Kita mampu bertahan dan kita bersyukur dalam penderitaan. Ya, seperti apa yang telah berlaku pada tahun lalu dan juga pada tahun ini, kita dapat bertahan. Bahkan kita dapat bersyukur atas segala kebaikan Allah. Kita tidak perlu merasa takut atau salah dalam menyatakan kasih karunia Allah. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong dan juga memampukan kita. Yang diperlukan adalah kerendahan hati. Agar bukan diri kita pribadi yang mendapatkan pujian atau penghargaan, tetapi hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bayangkan saudara dan juga saudari, apabila kita dapat bersaksi dalam gaya hidup kita, dan orang ramai berkata, wow, inilah hidup orang Kristen. Bagusnya kehidupan orang Kristen yang selalu mengandalkan Allah. Ya, apa perasaan kita apabila orang berkata sedemikian? Ataupun apabila orang datang kepada kita yang orang yang tidak kenal, tetapi dia akan berkata, kau Kristen gak? Ya, karena dari gaya hidup kita, karena kita bersaksi untuk menyatakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita sungguh-sungguh menyadari akan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Kita rasakan bahwa kasih karunia Allah tersebut tidak pernah berkesudahan. Bahkan dengan kasih karunia-Nya, Allah mengubah hidup kita. Teruslah memperbaharui hidup dan semakin mengenal Allah. Teruslah menyatakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita tanpa bosan. Maka kita akan selalu merasakan damai sejahtera, akan selalu merasakan berkat dan juga anugerah-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tunduk kepala dan mari kita merenungkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau memberikan cuma-cuma kepada kami. Ajar kami Tuhan, agar melalui firman Tuhan pada hari ini, kami dapat melakukan 3 perkara yang sudah dinyatakan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah Engkau yang terus membimbing kami, menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.